wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi baru tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan kalian buka bukunya dan baca pada halaman 16 sampai dengan 19. Beriman kepada kitab Allah. Beriman maknanya yakin atau percaya. Sementara kitab-kitab Allah artinya wahyu yang diturunkan kepada para rasul untuk diajarkan ke umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup. Bapak ulangi satu kali lagi. Kitab Allah artinya wahyu yang diturunkan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai pedoman dan juga petunjuk hidup. Anak-anak, jika kita gabungkan kata-katanya, beriman kepada kitab Allah maknanya percaya dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar ada. Beriman kepada kitab Allah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Anak-anak sekalian, orang yang tidak percaya akan adanya kitab-kitab Allah, mereka adalah golongan orang-orang yang tersesat. Berikut 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada tahun 12 sebelum Masehi. Diturunkan di daerah kota Mesir atau Israel. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani dan diturunkan kepada kaum Bani Israel. Nah, adapun isi-isinya ialah pertama mengenai ajaran tauhid atau ketuhanan. Lalu yang kedua tentang nasihat-nasihat kebaikan. Ketiga tentang hukum-hukum syariah. Dan yang terakhir keempat ialah mengenai kisah dari nabi-nabi terdahulu. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada kaum Bani Israel di Yerusalem dengan menggunakan bahasa Kipti. Nah, anak-anak, kitab Zabur ini berisi tentang 150 surah atau 150 nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur ini inti pokoknya berisi tentang ajaran tauhid, doa dan zikir, pujian-pujian kepada Allah, serta nasihat-nasihat untuk kebenaran. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di kota Yerusalem dengan menggunakan bahasa Suryani untuk umat Nasrani. Kitab Injil ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi dan berisi tentang ajaran-ajaran tauhid, nasihat-nasihat kebaikan, hukum-hukum syariah, serta kisah-kisah nabi terdahulu dan nabi akhir zaman. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran
Al-Quran diturunkan di Mekah, tepatnya yang pertama kali di Gua Hiro saat Nabi Muhammad sedang melakukan uzlah atau pengasingan diri. Nabi Muhammad menerima kitab atau wahyu pertamanya yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-6 Masehi, ada juga yang mengatakan pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab dan ditujukan untuk seluruh umat Nabi Muhammad atau umat Islam. Anak-anakku sekalian, isi pokok dari ajaran kitab Al-Quran ialah tentang akidah, akhlak, terus ada tarik, ilmu pengetahuan, selanjutnya ada janji dan ancaman, lalu ada juga tentang ibadah, dan terakhir ialah muamalah. Oke anak-anak, sampailah pada pembahasan terakhir pada materi ini tentang kitab Allah membawa ajaran terpuji. Adapun 4 ajaran terpuji yang dibawanya. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Allah seperti sholat, sedekah, dan lain-lain. Yang kedua, ajaran terpuji terhadap sesama seperti toleransi dan membantu orang-orang yang kesusahan. Yang ketiga, ajaran terpuji terhadap lingkungan seperti menyayangi hewan, merawat tumbuhan, serta membersihkan lingkungan. Dan yang terakhir, ajaran terpuji terhadap diri sendiri seperti merawat diri kita sendiri. Lalu bisa juga seperti memotong kuku dan lain-lain. Silakan kalian kerjakan atau jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak selipkan di video ini. Lalu tulis di buku latihan agama. Setelah selesai, kirim ke WA pribadi Bapak segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.